Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan mata kuliah pendidikan karakter. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang pembentukan karakter. Nah, sebelum kita membahas bagaimana pembentukan karakter, kita akan melihat kembali kuis yang kemarin kita kerjakan, ya. Di sini kita melihat tokoh-tokoh dari fiksi dan non fiksi. Ada Robin Hood, kemudian Raden Ajeng Kartini, kemudian Insinyur Soekarno, kemudian ada seorang tokoh jahat yaitu Thanos, kemudian ada atlet sepak bola Lionel Messi, dan yang satu ini entah siapa, ya. Tapi dari sini, dari semuanya ini, masing-masing sudah berusaha untuk menjawab, dan memang kebanyakan tokoh-tokoh yang sudah kita kenal, mungkin karakternya juga sudah tertulis, ya, baik itu di buku, di cerita, di film, ataupun di internet, semuanya sudah kita mengenalnya, dan masing-masing tentu punya sisi positif dan negatif. Contohnya sisi positifnya, ya, kalau Robin Hood berarti memang dia eh, menolong untuk rakyat miskin, ya, kemudian berani dan lain sebagainya. Untuk R.A. Kartini tentu saja seperti yang sudah kita kenal, bahwasanya beliau adalah pejuang dari kaumnya, yaitu kaum wanita. Kemudian Insinyur Soekarno juga sangat tegas untuk dan membantu untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini di tokoh jahat pun, ya, kita mencoba untuk melihat sisi positifnya, bahwasanya dia memulai tujuan mulia, namun caranya saja yang mungkin tidak sesuai dengan cara yang kaidah-kaidah yang baik, atau kaidah-kaidah yang uh, sesuai dengan moral, sesuai dengan norma-norma yang ada di dunia atau di kehidupan seperti itu. Jadi akhirnya juga dia menjadi salah meskipun tujuannya sangat mulia. Kemudian ada Lionel Messi, ya, itu adalah tokoh yang mungkin hampir semua orang mengenalnya, sehingga tanpa melihat wajahnya pun kita bisa tahu siapa itu Lionel Messi, bagaimana karakternya, dan kita bisa tahu karakter-karakter dari semuanya adalah dari mungkin media sosial dan lain sebagainya. Namun ketika kita melihat sosok yang mungkin kita tidak kenal sama sekali, tidak terkenal sama sekali, bagaimana kita akan menilai? Nah, ada yang menyebutkan, don't judge the book from the cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Atau kita melihat, bagaimana kita melihat, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Nah, namun sejatinya kalau kita memahami bagaimana sebuah karakter itu tercipta, itu adalah apa yang kita lihat terlebih dahulu memang. Contohnya ketika kita melihat sebuah film, kita akan menebak-nebak siapa penjahatnya, siapa yang pengkhianat, siapa yang akhirnya menjadi jagoan, dan lain sebagainya. Kita bisa menebak-nebak. Yang pertama mungkin jadi dari melihat karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam film itu, ya. Sama halnya ketika melihat sosok ini, bagaimana kemudian ada yang menilai bahwasanya dia adalah pendiam, ada yang menilai bahwasanya dia adalah orang yang baik, bahwasanya dia adalah orang yang bekerja keras, seperti itu tidak masalah, ya, karena orang itu berhak menilai. Namun sejatinya dari sini kita bisa memahami bahwasanya jangan-jangan orang lain juga melihat kita dari penampilan wajah kita, dari keseharian kita, ya. Jadi tetaplah untuk memperlihatkan wajah terbaik, ya, seperti itu. Oke, kita akan melihat bagaimana
tentang karakter, ya. Sebelum ke sana, pernahkah mahasiswa sekalian berpikir tentang diri sendiri? Ya, berpikir tentang diri sendiri, melihat ke dalam. Seperti tadi, apakah wajah saya sudah memperlihatkan karakter terbaik? Apakah eh, tingkah laku saya sudah memperlihatkan perilaku terbaik? Ya, silahkan ditanya kepada diri sendiri. Ya, siapakah saya? Apa karakter saya? Bagaimana kepribadian saya? Ditanyakan pada diri sendiri. Dicari tahu. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan? Ya, mengapa saya seperti ini? Kemudian mengapa saya berbeda dengan teman-teman? Ya, kemudian bagaimana saya bisa seperti sekarang ini? Apakah saya berbeda dengan masa-masa yang sebelumnya? Kemudian apakah saya akan berubah di masa yang selanjutnya? Ya, karena sejatinya perubahan karakter seseorang itu bisa dilihat itu tadi. Kalau kita mengamati orang-orang yang lalu dan yang sekarang, mungkin yang pertama mulai dari raut wajahnya bisa jadi berbeda, berarti ada perubahan yang ada pada dirinya. Mungkin semakin dewasa, ada orang yang mengatakan, "Oh, sekarang kamu terlihat semakin dewasa." Bisa jadi memang karakternya dia adalah memang semakin dewasa, ya. Atau ketika kita melihat seorang komedian yang dulu mungkin sangat lucu sekali, ya, kemudian sekarang kok terlihat tidak lucu, namun kok sekarang terlihat tidak lucu, ya. Bisa jadi bukan karena eh, candaannya, tapi juga bisa melihat dari raut raut wajahnya. Oh, ternyata raut wajahnya sudah berubah. Tidak selucu seperti dulu lagi. Seperti itu, ya. Kemudian kapan terakhir kali berpikir tentang hal tersebut? Tentang diri sendiri, ya. Ini kapan? Kalau belum, coba kita sekarang pikirkan. Setelah melihat diri sendiri, nah, ini kita akan melihat perbedaan antara karakter dan kepribadian, ya. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas bagaimana uh, asal muasal dari karakter, ya, kemudian ada jati diri. Nah, jati diri ini adalah kepribadian, ya. Jadi perbedaan antara karakter dan kepribadian, ya, kalau karakter itu sifat, perilaku, akhlak, watak, tabiat, dan budi pekerti, ya. Yaitu perilaku dari seorang hingga perilaku tersebut akan mengenalnya, orang lain akan mengenalnya. Jadi dari tingkah laku orang akan mengenalnya. Oh, ini orangnya periang, oh ini orangnya pendiam. Nah, kembali lagi, bisa bisa saja bahwasanya tingkah laku kita terlihat dari raut wajah kita. Oh, orangnya itu mudah senyum. Oh, orangnya itu cemberut sekali. Oh, orangnya pemurung dan lain sebagainya. Karakter seorang itu bisa disengaja dan tidak, ya. Dan bisa saja dipengaruhi oleh orang lain yang ada di dekatnya, ya. Bisa jadi kita akan meniru orang lain, ataupun juga kita tidak akan meniru orang lain, itu juga sebuah karakter. Sedangkan kepribadian, ya, ini adalah sifat yang dibawa sejak lahir, ya. Jadi ini adalah genetis. Kita akan membahas bagaimana kepribadian manusia. Pada dasarnya, kepribadian manusia itu ada 4. Ada koleris, sanguinis, plekmatis, dan melankolis. Koleris ini uh, bercirikan tentang kemandirian, tegas, berapi-api, suka tantangan, dan menjadi bos atas dirinya sendiri. Untuk sanguinis, ya, ini suka hal yang praktis, selalu happy dan ceria, suka kejutan, sekali dengan kegiatan sosial dan bersenang-senang.
Kemudian adalah pragmatis, ya ini suka bekerja sama, menghindari konflik, tidak suka perubahan mendadak, dan teman bicara yang enak dan menyukai hal yang pasti. Untuk melankolis ini bercirikan menyukai sesuatu yang detail, yang menyimpan kemarahan, perfeksionis, suka instruksi yang jelas, dan kegiatan rutin yang sangat disukai. Ya, kembali lagi melihat pada diri sendiri. Sekarang mahasiswa sekalian bisa melihat seperti apa diri sendiri, kepribadiannya seperti apa. Dengan nanti mempelajari, oh ada beberapa macam kepribadian. Saya memiliki yang mana ini? Ya, di situ. Jadi kepribadian ini seperti ya sama. Jadi kepribadian ini tergambar pada perilaku dan kebiasaan individu, ya. Dalam kesehariannya juga tergambar. Namun bisa menyesuaikan terhadap rangsangan, ya, baik dari luar maupun dari dalam. Dan perkembangannya bersifat dinamis. Artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar, ya, baik itu pengalaman dan keterampilan, maka kepribadiannya semakin matang dan mantap. Menurut Gordon Wilbur, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Ya, jadi adanya interaksi psiko dan fisik, ya, itu akan mengarah pada tingkah laku manusia. Maksud dinamis di sini berarti perilaku mungkin saja berubah-ubah, ya, melalui proses pembelajaran atau melalui pengalaman, reward, punishment, pendidikan, dan lain sebagainya. Misalnya, seorang pemalas setelah menjadi mahasiswa menjadi rajin, maka kepribadiannya berubah. Ya, perilaku SMA berubah menjadi perilaku mahasiswa. Jadi, apa yang kita bawa sejak lahir itu belum tentu tidak bisa berubah. Ya. Jadi, tadi kepribadian bahwasanya kita bisa berubah. Yang tadi mungkin ada 4 kepribadian itu, kita pertama memiliki nomor 1, semisal sanguinis, kemudian berubah menjadi pragmatis ataupun sebagainya, bisa berubah-berubah. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian manusia yang pertama tentu adalah keturunan atau genetis, itu tadi bawaannya. Kemudian ada determinis psikis, adanya perlakuan keluarga. Ini karena kan pada awalnya ya, apa yang dibawa kemudian terpengaruh oleh orang-orang terdekat, itu keluarga. Selanjutnya baru terpengaruh oleh lingkungan. Ya. Ini juga kita sudah membahas kemarin tentang teoritis karakter. Ya. Mulai dari kita kalau keturunan berarti jadi diri, itu adalah kepribadian, kemudian bisa berubah menjadi sebuah karakter. Berdasarkan penelitian Kazuo Mukarami dari Jepang dengan bukunya The Divine Message of DNA menyimpulkan bahwasanya kepribadian sepenuhnya dikendalikan oleh gen, ya, yang ada pada sel tubuh manusia, baik yang bersifat dorman atau tidur, atau yang tidak aktif dan yang bersifat aktif. Setiap orang yang diciptakan Tuhan sudah dilengkapi dengan kepribadian. Jadi itu sebuah anugerah atau faktor genetik. Ya. Adanya faktor genetik ini menimbulkan perbedaan meliputi tingkat aktivitas, rentang atensi, ya, adaptasi pada perubahan lingkungan. Jadi apa yang dianugerahkan Tuhan pada kita, baik itu berupa fisik maupun psikologis, nah inilah yang bisa mempengaruhi bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita memahami, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, seperti itu. Yang kedua, faktor lingkungan.
adanya perlekatan. Nah, jadi ketika faktor lingkungan yang pertama adalah adanya perlekatan, bahwasanya kecenderungan bayi untuk mencari kedekatan dengan pengasuhnya untuk merasa lebih aman. Jadi bayi ketika ada seseorang yang mengasuh dia, orang yang di dekat dia akan merasa aman. Dari John Bowlby memberikan tentang teori perlekatan bahwa kegagalan anak membentuk perlekatan yang kuat dengan satu orang atau lebih dalam tahun pertama ini akan berhubungan dengan ketidakmampuan membentuk hubungan dengan orang lain pada masa depan. Jadi memang itu tadi yang pertama menjadi faktor adalah determinasi keluarga, ya, pengaruh keluarga terdekat, karena di tahun pertama ini adalah yang terdekat dengan keluarga, baru kemudian lingkungan yang lain. Kemudian kita akan melihat tipe orientasi kepribadian manusia. Ada tipe realistik, tipe intelektual, dan tipe sosial. Tipe realistik berarti lebih menyukai pekerjaan yang konkret, ya, sistematis. Tipe realistik ini berarti mereka menyukai pekerjaan yang sifatnya konkret dan melibatkan kegiatan yang sistematis, seperti mengoperasikan mesin, peralatan. Dan tipe ini tidak hanya membutuhkan keterampilan komunikasi ataupun hubungan dengan orang lain, tetapi dia memiliki fisik yang kuat. Ya, jadi tadi ada yang berupa fisik dan psikologis. Bidang karir yang cocok ada perburuan, pertanian, barbershop, dan konstruksi. Ya, ini tipe-tipe yang realistik. Kedua, tipe intelektual. Ini menyukai hal-hal yang teoritis dan konseptual, ya, cenderung berpikir atau pemikir daripada pelaku tindakan, senang menganalisis dan memahami sesuatu. Biasanya menghindari hubungan sosial yang akrab. Paling cocok bekerja di laboratorium penelitian, ya, biasa di peneliti, ilmuwan ataupun ahli matematika, ahli bidang-bidang ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, tipe sosial. Tentu orang yang dengan tipe sosial ini senang membantu dan bekerja sama dengan orang lain, ya. Nah, ini akan melibatkan kemampuan berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain, tetapi biasanya kurang dalam kemampuan mekanikal dan sains. Pekerjaan yang sesuai contohnya guru, pengajar, konselor, pekerja sosial, guide, dan bartender. Nah, masing-masing orang bahwasanya memiliki tipe-tipe tersendiri. Nah, untuk itulah di dunia ini perlu adanya kerjasama, ya, bekerja bersama menjadi suatu sistem penggerak dalam semua bidang pekerjaan. Jadi masing-masing orang adalah istimewa. Kemudian tipe yang selanjutnya ada tipe konvensional, ya. Ini menyukai pekerjaan yang terstruktur atau jelas urutannya, ya, mengolah data dengan aturan tertentu. Contohnya pekerja sekretaris, teller, billing, serta akuntan. Tipe usaha atau pengusaha ini memiliki kemampuan verbal dan komunikasi yang baik, kemudian mampu memimpin orang lain, mengatur, mengarahkan, dan mempromosikan produk atau gagasan. Yang sesuai tentu saja ada politikus, manajer, sales, ataupun agensi iklan, ya. Kemudian ada tipe artistik.
Ini tipe-tipe kepribadian yang cenderung ingin mengekspresikan diri, tidak menyukai struktur atau aturan, ya. Kemudian lebih menyukai tugas-tugas yang mungkin memungkinkan dia mengekspresikan diri, ya. Karya yang sesuai tentu saja berkaitan dengan kesenian atau artistik, ya, seperti musisi, seniman, dekorator, penari, dan penulis. Selanjutnya kita akan melihat sebagai karakter. Bahwasanya karakter adalah suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Itu tadi, karakter itu adalah apa yang dilihat oleh orang lain. Kemudian karakter adalah jawaban yang mutlak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat. Bahwasanya kehidupan masyarakat itu memerlukan karakter yang kompleks, masing-masing peran. Nah, fungsi pendidikan karakter tentu adalah memberikan pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, dan lain-lainnya. Ciri-ciri karakter yang pertama, bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, karena yang dibawa sejak lahir adalah kepribadian atau jati diri. Karakter tidak bisa diwariskan, karakter tidak bisa ditukar, karakter harus dibangun. Contohnya, ya, ketika ada anak kecil nanti melihatkan suatu sifat-sifat tertentu, oh mirip ayahnya, oh mirip ibunya, itu berarti adalah kepribadian. Namun bisa jadi ada sesuatu hal nanti yang akan berubah, yang ketika memang sebelumnya mirip dengan ayah ibunya akan berubah menjadi sesuatu ciri khas tersendiri. Itulah karakter. Karakter tidak bisa ditukar, karakter harus dibangun. Jadi kita harus membangun karakter kita sendiri. Ya, mungkin tadinya merasa saya melankoli, saya pragmatis, saya sanguinis, kok saya tidak bisa berbaur, kok saya tidak bisa bekerja sama, kok saya merasa tersakiti. Nah, ini harus kita bangun ke arah positif, ya, harus dikembangkan, dan ini harus dilakukan dengan sadar hari demi hari melalui proses yang panjang, tidak instan, tidak cepat, ya. Karena karakter yang kuat, nah, seperti kalau peribahasa itu seperti uh, air menetes di batu. Nah, itu karakter yang sangat kuat dibentuk seperti itu. Kemudian karakter merupakan pilihan dari masing-masing individu yang perlu dikembangkan dan perlu dibina sejak usia dini, ya. Jadi kita bisa memilih mau jadi karakter jahat, karakter baik, karakter sombong, karakter licik, dan lain sebagainya. Seperti pada dunia-dunia mungkin peran, ya, dunia peran seperti itu. Contohnya tadi Thanos, dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat sebagai kepribadiannya. Dia mungkin saja orang yang tegas dan sebagainya, kemudian dia memiliki tujuan mulia. Nah, dia mau menggunakan itu untuk apa gitu, setelah dia memiliki semua karakter atau kepribadian yang dia miliki. Nah, dia mau berkembang jadi jahat ataupun jadi pahlawan, bisa jadi gitu. Sama halnya tadi dengan Robin Hood, R.A. Kartini, Soekarno, ataupun Lionel Messi. Nah, inilah karakter. Jenis dan pembentuk karakter. Ada karakter pemarah, pemalu, pembohong, jujur, pengiri, munafik, penolong, penyabar, religius, dan lain sebagainya, ya. Ini bisa saja kita miliki semuanya, ya. Jadi
Bisa saja kita memiliki semuanya. Ya baik itu yang dilihat orang lain ataupun yang kita rasa sendiri. Nah, itu terlihat dari apa? Dari bahasa kita, dari interpersonal dan intrapersonal kita. Itu terlihat mana yang pemarah, pemalu, pembohong. Seperti halnya tadi gambar yang kita tidak kenal itu, ya. Ada yang menyebutnya bahwasanya dia itu pemalu, bisa jadi dia adalah orang yang tanggung jawab ataupun pendiam seperti itu. Ya, itu hanya terlihat dari wajahnya ataupun penilaian dari orang yang melihatnya. Tapi bagaimana ketika dia berbicara, bagaimana dia berhubungan dengan dirinya sendiri, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, itu adalah karakter yang sebenarnya yang dilihat orang lain. Nah, disinilah peran dari pendidikan karakter, yaitu menanamkan moral dan nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur, dan sebagainya. Sehingga karakter yang terbentuk adalah karakter yang baik, karakter yang menuju ke arah positif. Yang mungkin tadinya pemarah jadi penyabar, kemudian penolongnya menjadi naik, kemudian kejujurannya menjadi meningkat, ya, seperti itu. Dan konsep pendidikan karakter tentu memang sifat dasar manusia ketika diberi penghargaan akan menjadi meningkat, dan ketika akan diberi hukuman menjadi menurun. Ya, yang meningkat biasanya tentu karakter yang baik yang ditingkatkan, dan yang diturunkan tentu karakter yang negatif. Dan pendidikan karakter ini adalah menumbuh suburkan nilai-nilai yang baik dan mengecam dan mencegah perlakuan atau nilai-nilai yang buruk, ya, dengan tadi diberi penghargaan atau diberi hukuman. Domain yang dibentuk oleh pendidikan karakter ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi sasaran pendidikan, sasaran pendidikan karakter yang pertama adalah kognitif. Bagaimana seseorang menjadi paham. Pemahaman ini didapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan, dari apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar. Nah, ini menjadi paham. Setelah paham, tentu tujuan yang kedua adalah afektif. Ya, bagaimana mampu merasakan dan keinginan untuk berbuat kebaikan. Setelah paham, kemudian berlaku ataupun merasa ingin, ya, untuk berbuat afektif. Setelah paham berarti ada kemauan. Baru tujuan yang ketiga adalah psikomotorik. Mau melakukan atau adanya tindakan. Ya. Jadi ini domain ataupun tujuan ataupun inti dari pembentukan karakter di sini. Ada kognitif, afektif, dan psikomotoris. Nilai etik utama dari karakter, ya. Yang pertama dapat dipercaya, berarti ada sifat jujur dan integritas. Kemudian memperlakukan orang lain dengan hormat, ya, jadi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian ada bertanggung jawab, kemudian ada adil, dan juga tadi kasih sayang, ya, menghormati yang lebih tua dan menghargai atau mengasihi yang lebih muda. Dan yang terakhir tentu menjadi warga negara yang baik. Ini adalah nilai etik utama dari karakter itu. 9 pilar karakter ini yang sudah kita bahas sebelumnya juga, ya. Ada 9.
Yang pertama, cinta Tuhan dan kebenaran, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, kemudian amanah, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, kemudian keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi dan cinta damai. Inilah karakter-karakter yang akan dibangun pada seorang individu. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya bahasanya. Kita masing-masing kita memiliki kepribadian, namun kita bisa memilih karakter kita masing-masing. Kita tidak bisa diam diri terhadap kepribadian kita, meskipun kita akan merasa ini loh saya, semua orang jadi harus bisa menerima saya. Itu loh keinginan individu. Tapi alangkah baiknya ketika kita harus berbuat, yang pertama harus berbuat agar terlihat baik oleh orang lain dan juga terlihat baik oleh diri sendiri. Ya, jangan biarkan keburukan kita mendominasi pada diri kita. Ya, karena masing-masing orang tentu akan memiliki nilai baik dan buruk. Ya, mari kita tingkatkan nilai baik kita dan kita hindari atau kita cegah nilai buruk kita. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.